Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mika Wijaya Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusan dan rezeki kita. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan pagi ini saya berada di lahan Bang Gondrong. Halo, assalamualaikum. Waduh, gimana kabarnya nih? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Nah, ini tadi saya melintas di sini, bertemu dengan Bang Gondrong yang fenomenal ini. Subhanallah, luar biasa. Ya, Beliau ini sekarang alhamdulillah sudah mulai rajin adzan ini di masjid ini bersama saya di masjid dan bersama bapak-bapak pengurus masjid yang lain. Alhamdulillah, subhanallah luar biasa. apa ya? Sebenarnya malu saya. Berbuat baik kok malu, jangan malu lah. Justru begitu, kalau berbuat baik itu dipamer-pamerin itu harusnya malu malahan. Oh, gitu ya, harusnya ditutup-tutup ya. Ya, harusnya ditutup. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu ya. Ya. Mantap, luar biasa, mantap. Malu kan. Karena ngapain juga orang ibadah tuh kan urusannya sama Allah. Sama Allah ya. Masa harus dipamer-pamerin? Nah, ini sebenarnya bukan bermaksud pamer, cuman enggak sih, sebenarnya enggak juga. Cuman ya begitulah. Ya, aman saja. Aman aja. Alhamdulillah. Oh, tapi nggak apa-apa, saya kan sombong ya. Masa sombong nunggu kaya ya? Aduh, subhanallah. Nah, ini tapi alhamdulillah ya, keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluarga sehat semua dan mantap nih. Nah, ini tadi saya melintas di sini jalur 3. Bang Gondrong sama istri beliau ini lagi panen bayam Brasil. Nah, ini yang bikin penasaran saya, bayam Brasil ini. Saya kira tumbuh liar saudara-saudaraku, ternyata ini enggak. Abang Gondrong ini ternyata bawa bibit dari Jawa ya. Sebenarnya bibit ini kan dari pelatihan. Oh. Nah, ceritanya itu bibit itu dari pelatihan, dari Bu Sri Wahyuni kan. Oh. Beliau ini kan di Bogor. Nah, waktu saya pelatihan di Jogja tuh beliau datang bawa bibit bayam Brasil ini. Itu. Oh, Bu Sri Wahyuni. Biogas ya. Nah, itu ada Instagramnya itu Sri Wahyuni Ratu Biogas. Subhanallah, luar biasa Bu Sri Orangnya Wahyuni. gemuk ya udah itu. Nah, salam sehat dan sejahtera Bu Sri Wahyuni. Subhanallah, luar biasa. Terus gitu. Saya tuh sebenarnya nggak bawa bibitnya ke sini. Tuh, yang bawa bibitnya tuh yang ngopeni bibitnya itu dari tempat pelatihan itu Pak Mardianto. Oh. Gitu. Kemudian dibawa ke sini, saya kaget kan. Ih, sempet-sempetnya gitu. Kalau saya nggak sudi. Akhirnya di sana kan tumbuh bagus. Udah minta. Gitu. Ternyata di sini tumbuh dengan bagus ya? Tumbuh dengan bagus, tapi nggak laku. Oh, mungkin pangsa pasarnya belum ketemu, Bang? Mungkin begitu ya, nggak tahu ya. Pokoknya di sini tuh bayam Brasil ini nggak laku, gitu. Jadi tuh saya nanam di gulutan-gulutan tuh cuma buat sendiri aja. Oh, buat konsumsi hari-hari ya? Buat konsumsi hari-hari aja. Jadi kalau dijual tuh contohnya dulu Mbah Sugi itu nanam beberapa gulutan itu akhirnya disemprot juga karena ternyata nggak laku. Oh, gitu. Mungkin belum banyak yang kenal dan tahu ya. Coba kasih nama bayam Bogor gitu. Atau bayam bulungan. Nah, bayam bulungan gitu. Karena tumbuh di bulungan ya. Gue tuh heran ya, kenapa kalian tuh bangga banget sih pakai brand apa asing gitu. Iya. Anti asing kan. Jangan begitulah. Kita cuma menghargai aja mungkin ya, karena bawanya dari sana mungkin menghargai begitu. Saya juga sebenarnya, ini maaf loh Bu Sri Wahyuni. Iya. Sebenarnya saya tuh apa ya, masa sih bawanya dari Brasil gitu. Wah, mungkin itu bayam Bogor gitu kan, biar namanya dagang kan, biar laku tuh mungkin bayam Brasil. Mungkin ini apa ya, di tempat kalian mungkin ada kali yang sama bayamnya kayak ini contohnya yang hidup liar nih. Sama contohnya yang kayak gini tuh mungkin ada namanya kali. Namanya apa ya kalau dia? Nggak tahu lah. Mungkin bayam Ngawi atau apa gitu. Tapi kalau ini kayaknya bayam bulungan sekarang ya? Iya, karena tumbuhnya di bulungan. Di Tanjung Buka. Luar biasa. Sekali lagi mohon maaf Bu Sri Wahyuni. Kades nih. Nih bayam bulungan gitu. Mohon maaf Bu Yuni, ini cuman bercanda aja Bu.
Itu tahu kalau sarkas ya, sebenarnya nggak bercanda. Tapi nggak apa-apa. Jadi ya minimal bisa buat hiburan konsumsi sehari-hari. bisa. Oh, bayamnya untuk Ya, konsumsi hari-hari ya, kalau mulut saya ini ya bisa buat hiburan aja. Kalau yang tersinggung ya masa bodoh. Bikin seru-seruan aja ya. Seru-seruan. Sampean gini deh, kalau saya ini apa, orang yang nggak baik gitu. Nih tanya nih RW-nya nih. Waduh, subhanallah, jangan begitulah. Insya Allah baik, dan saya lihat untuk selama ini alhamdulillah Mas Gondrong ini juga baik. Aktivitas di kegiatan sosial juga bagus. Saya sering lihat beliau juga sering royongan di sana sini, apalagi di masjid ini subhanallah luar biasa. Mantap. Nah, nih walaupun ya begini nih, profil beliau ini. Ya sih, masa gini, masa saya ketika masuk kamera tuh harus pakai baju batik gitu. Terus pakai dasi begitu. Tangannya begini gitu, kayak among tamu gitu kan enggak. Jadi ya biasa aja gitu. Apa adanya gitu, Bang. Adanya. Mantap. Biasanya ya yang begitu itu pencitraan itu aslinya bajingan, tau enggak? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Tuh lihat tuh, sudah ada yang rambutnya gondrong. Sudah Bang, sudah. Kita ngomong yang baik-baik saja lah. Mudah-mudahan kita ngomong yang baik-baik aja lah, biar kembali lagi kepada kita baik ya. Kalau mereka itu begitu, itu urusan mereka sama Allah saja, subhanallah. Nah, kita bicarakan yang baik-baik saja, Bang. Ngomong-ngomong nih, iya. Sampean nih udah tahu ketentuannya nggak konten di sini? Belum. Ini perlu disebutkan nih ketentuan. Konten di sini tuh nggak usah bawa donasi. Oh iya. Cukup promosikan video saya di berandaan. Oke, siap. Nah, beliau ini juga punya channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya apa, Bang? Aldrin Gondrong Alfasa. Aldrin Gondrong Alfasa. Nah, jangan lupa like, komen terbaik, dan subscribe channel beliau. Jadi, saya kan kemarin tuh ngomong-ngomong sama Mbak Sumbran tuh, gitu kan. Anda itu kalau kesini itu nggak perlu bawa donasi, saya bilang gitu, nggak perlu bawa bantuan, cukup membantu. Ya, mempromosikan, bukan membantu ya, kita saling membantu kan. Betul. Channel saya di beranda Anda. Jadi Anda butuh konten, ya, itu kesepakatannya itu. Kalau nggak mau ya nggak masalah. Iya, gitu. iya. Tapi kan enak daripada sampai harus mau, ke tempat gondrong nih, pusing-pusing, donatur kan nggak perlu kan gitu. Cukup itu aja. Iya, cukup apa adanya saja ya. Cukup. Jadi karena saya juga content creator gitu sekarang gitu. Terus konten creator ini kan butuh konten, jadi ya itu kesepakatannya. Jadi unit content come to me and make a deal. Oh yes. Jadi begitu. Oh oke. Apalagi nih? Nah, sekali lagi jangan lupa. Sampean itu nggak tanya-tanya sesuatu yang. Aku tanya apa ya? Nah, aku kalau lihat sampean ini pengen ketawa aja gitu. Iya. Sampean nggak tanya-tanya sesuatu yang lagi rame-rame. Enggak lah, waduh Bu, jangan repot-repot Bu. Aduh. Subhanallah Ibu, barokahwah. Biasanya kan mudah-mudahan rezekinya makin melimpah Bu. Biasanya kan YouTuber sering kesini kan tanya-tanya yang kontroversi. Saya enggak lah, apa adanya aja yang ada gitu, biar nggak neko-neko lah. Karena juga sebenarnya gini, beliau ini juga curhat sama saya gitu dulunya. Mas, saya tuh kok gini ya, di komentar itu saya kan baru jadi RW gitu. Waduh, subhanallah. Terus kok wah ini di komen pedes ini gitu. Alah, yang paling komen tuh ya tetangga sendiri gitu. Tapi memang saya pikir lumrah sih Bang ya. Namanya hidup itu ada suka dan ada nggak suka. Iya deh. Nah, jadi gini ya. Tadi misal penonton nih 1000 gitu kan. Yang komen tuh kan paling 100 gitu kan. Itu komen tuh nggak jelek semua kan. Yang buruk tuh paling ya katakanlah 50 misal gitu. Nggak sampai. Itu buruk semua. Ya mungkin lah begitu. Kalau saya mungkin nyampe. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah gitu. Yang penonton tuh cuman menyimak aja dan benar-benar nyimak aja itu ada ribuan gitu. Yang nyinyir ini yang geblek-geblek ini kan cuman
0, berapa persen aja. Iya, jadi nggak masalah lah. Jadi nggak masalah gitu. Orang juga kalau Pak Anwar ini sebagai YouTuber ya, justru komentar itu kan menguntungkan. Iya. Jelek Jadi atau membangun enggak, ya. Komentar itu membangun ya. membangun atau enggak, itu kan ada interaksi iya. di YouTube Anda gitu. betul. Jadi masa bodoh membangun atau enggak komentar itu. Iya, Saya rasa kalau nyinyiran itu enggak membangun. Gitu. Tapi alhamdulillah secara psikis, tapi bagus untuk YouTube. Iya, karena tapi ada interaksi di situ. Betul. Tapi alhamdulillah Bang, semakin saya dikomeni yang jelek itu, semakin saya bisa memperbaiki diri saya biar bisa lebih baik lagi begitu. Siapa tahu begitu. Jelas memperbaiki channel Anda semakin menghasilkan. Alhamdulillah, amin, amin gitu. Makin rame gitu. Makin rame gitu. Jadi kalau sebenarnya kita itu jujur aja sih gitu. Kalian tuh komentar jelek-jelek itu terserah itu. Semakin ada pundi-pundi bagi konten creator. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Jadi jelek atau baik komennya gitu. Yang penting komen dan nonton. Yang penting don't forget to like, comment and subscribe. Yes. This channel. Gitu. Karena gini nih, sekarang ini kan era digital. Kalau nanya ada yang kemarin di komentar sih, ya sebenarnya saya nggak terlalu gubris tuh nanya, lu tuh mau jadi apa nih kalau mau jadi YouTuber di sana? Sekarang itu era digital. Jadi saya tuh kan memotivasi untuk yang muda-muda nih. Kalian itu kalau nggak punya rumah, mending ikut transmigrasi deh. Di sini tuh nggak melulu pegang cangkul, lu pegang HP bisa jadi konten creator. Nah, itu transmigran konten kreator. Iya dong. Kayak Pak Anwar. Harusnya. Ini kalau saya buka semua ini Pak. Kalau dibuka semua seru kayaknya ya. Seru ini. Makin seru. Berarti nanti aja part berikutnya Bang. Biar seru-seruan ya. Ini saya mau tanya nih. Iya, boleh. Sampean tuh transmigran juga kan? Betul. Iya. Jadi konten creator. Iya, betul. Nanam. Alhamdulillah nanam, tapi walaupun belum penuh 1 hektar. Memang konten creator tuh keset-keset ya kalau di transmigrasi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan transmigrasi itu kan dari hidup yang biasa menjadi hidup yang luar biasa atau lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Lebih baik dari sebelumnya. Kecuali kalau saya ini transmigrasi di Jawanya kerja apa gitu, misal dagang atau apa, terus di sininya jadi jambret, itu enggak bagus. Kalau di sananya kerja susah, dagang ya biasa aja gitu. Di sini tiba-tiba jadi konten creator kan suatu peningkatan menurut saya. Yang luar biasa ya. Ya kan? Sudah Anwar misal di Jawa kerja apa gitu kan. Harus jam 7 berangkat, jam 8 nyampe kantor misal gitu, atau jam 4 nyampe sini. Dan di sini beliaunya mondar-mandir aja, bawa kamera. Kayak Bang Mandor. Iya. Sedangkan nggak ada yang merintah, ya kan? Pengen ke ladang gitu kan. Penghasilan dari 2 sisi, dari ladang ya, dari YouTube ya, kan bagus gitu loh. Yang tadinya jadi pegawai sekarang wira swasta. Jadi konten creator. Jadi diri sendiri. Jadi bos untuk diri sendiri. Amin. Kalau saya begitu sih. Memandangnya seperti itu. Jadi ya terserah. Berarti ada peningkatan ya? Ya, jadi paradigma berpikir orang itu kan macam-macam. Kalau saya arah berpikir saya seperti itu gitu. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi nanti mungkin di transmigran itu nggak harus ngonten masalah transmigrasi juga. Bisa juga hobinya masing-masing. Betul. Kan, atau obsesinya kayak gitu kan. Ya bebas gitu. Tergantung ekspresi diri. Ekspresi masing-masing. Nggak harus ngonten kayak Asian Survivor kayak Mbak Subran atau kayak Pak Anwar ini nggak harus begitu. Begini juga nggak masalah gitu loh. Tapi contohnya Mas Agus misal, nelayan ompong. Dia ngonten nyari-nyari ikan gitu kan. Kan sebenarnya kalau dipikir ya orang suruh bertani kok ngonten nyari ikan, tapi ya nggak masalah. Ya itu kan sampingan. Kalau menurut saya sekarang kayaknya jadi iya deh utama ya. Dia berpikir kayaknya menguntungin begini ya. Alhamdulillah. Berarti lebih ada peningkatan daripada yang kurang diharap maksimal mungkin dengan contohnya kemarin aja dari tambak kan.
nyampe ke sana, wih, dapat ikan berapa 2 box kayaknya penuh. Dijual, alhamdulillah laku kan. Dapat konten pula gitu. Berarti Jadi, double ya. double kanan Alhamdulillah. kiri. Mudah-mudahan kita semua yang di sini yang bertani, berkonten itu semuanya bisa sejahtera gitu ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Jadi bertani sejahtera ini masjid gimana nih, sejahtera enggak? Mudah-mudahan ke depan kita kayaknya tambah bagus. Iya, alhamdulillah lah. Jadi kalau yang mau mendonasikan rezekinya tuh buat fasilitas umum aja, nggak usah buat saya pribadi. Itu buat masjid kayak, buat jembatan kayak gitu. Itu lebih bermanfaat daripada mendonasikan rezekinya untuk personal. Tapi ya nggak masalah. Terserah kalian, itu uang kalian. Tapi siapa tahu ada yang pengen mensupport, Bang. Mungkin ada yang enggak support jembatan aja. Kalau support saya tuh subscribe aja gitu. Subscribe. Iya. Itu sudah menyumbang apa? Sudah sedikit menyumbang kuotanya untuk memperhatikan saya kan gitu. Untuk fasilitas umum aja, jembatan kayak apa kayak gitu. Masjid kayak tuh. Saya kan nggak malu kalau minta untuk fasilitas umum, kan nggak malu. Kalau untuk diri sendiri ya nggak punyanya saya malu lah. Gitu. Iya kan. Iya Pak, coba sampean. Ini tolong donasikan ya, saya nggak punya kuota gitu, pasti malu. Gitu. Tapi kalau ini masjid butuh ini ya gitu, pasti sampean nggak malu. Untuk kepentingan bersama. Kecuali mental lu memang mental ngemis, ya nggak malu. Subhanallah, gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah saudara-saudaraku semua, bincang-bincang dengan Bang Gondrong. Nah, yang beberapa waktu lalu tanya-tanya bagaimana kabar beliau. Masa sih? Iya. Nah, ini beliau saya katanya minta disempilkan. Nah, ini ini bukan cuma disempil, ini sudah 15 menit lebih. Nah, ini alhamdulillah beliau sehat, keluarga juga sehat semua. Anggur merahnya Pak. Nih, saya disuguhi Rosella anggur merah. Mantap. Juga sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Sri Wahyuni, sekali lagi mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Jadi pejabat kok singgungan gitu. Mohon maaf Bu, mudah-mudahan Ibu justru nanti followernya itu bertambah ya. Itu cari aja Bu Sri Wahyuni Ratu Biogas gitu. Kepada Bu Sri Wahyuni semoga sehat dan sejahtera selalu, serta mudah-mudahan panjenengan semua bahagia. Amin, Allahumma amin. Nah, inilah saudara-saudaraku, bincang-bincang dengan Abang Gondrong atau Bang Aldrin yang dinanti-nanti kemarin itu, ditunggu-tunggu sama netizen saya. Alhamdulillah ini sudah keturutan. Nah, dan ini saya disuguhi anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa karena ini baru setengah gelas ini. Alhamdulillah. Ini Rosella made in Bunda anak-anaknya Bang Gondrong. Nah, ini bundanya Bang Gondrong nih. Nah, ini tanamannya nih. Nah, oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau ucapan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah like, komen terbaik, dan subscribe, dan sudah mendukung serta mensupport channel ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa like, komen terbaik sama channelnya Bang Aldrin siapa? Gondrong Alfasya. Gondrong Alfasa. Aldrin channelnya namanya Aldrin Gondrong Alfasa. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dimudahkan segala urusan dan rezeki kita semua. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.